Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba berkunjung ya ke beberapa desa di Hulu Hayan. Jadi kita coba mengikuti kegiatan Bapak Bupati Bulungan ya, Bapak Sarwani ya, untuk memberikan BLT ya bagi masyarakat di desa Kolban tidak salah tadi ya. Kolban ini kalau tidak salah di Kecamatan Longso ya. Saya belum pernah ke sana ya sebelumnya. Dan katanya juga Kolban ini adalah desa yang paling hulu ya di Bulungan ya. Nah itu ada Ibu Wahyu dari KPH. Ini ada perwakilan masyarakat Kolban ya. Kelihatannya KUR keuangan ya. Itu beberapa kawan ya yang akan berkunjung ke sana. Nanti kita coba. Nah, ini ada teman-teman dari pembangunan. Yang ikut juga. Belum tahu medan masalahnya. Ini kita berada di pelabuhan Tanjung Selor ya. Saya tidak tahu nama pelabuhannya, tapi tadi memang ini pelabuhan khusus untuk Pemda gitu. Itu teman-teman sudah jalan duluan itu. Kita ikut speed yang kecil ya. Ini muat ada 5 orang ya. Kalau rombongan bupati itu menggunakan speed besar ya, speed Pemda. Kelihatannya muatannya lumayan banyak, mungkin sekitar berapa ya tadi 30-40 orang ya. Sedangkan kita ini menggunakan speed yang kecil ya. Speed kecil yang jumlahnya 5 orang, 4-5 orang, dan ya bagus juga. Nah ini kita berada di pinggir Tanjung Palas ya. Ini Tanjung Palas katanya dulu adalah ibu kotanya Bulungan sebenarnya di awal-awal dulu ya, karena di sini dulu ada istana atau ya istananya kerajaan Bulungan di sini ya. Saya belum tahu juga cerita atau sejarah dari Bulungan, tapi yang saya tahu dulu di tahun 60-an itu katanya istananya itu terbakar atau dibakar ya, kurang tahu lah ya. Yang jelas awalnya memang pusat pemerintahan itu berada di Tanjung Palas, kemudian entah kenapa dipindah ke Tanjung Selor. Nah ini indah ya. Kalau kita perhatikan itu sepanjang sungai ini ada diturap ya, diturap. Ini sangat bagus ya, indah. Nanti kapan-kapan ya, mudah-mudahan ada waktu kita lewati jalannya ya, jalannya. Kelihatannya sih dari sungai bagus ya, rapi ya. Kalau sudah diturapin rapi ya. Ini banyak kita lihat perahu-perahu kecil ya. Nah itu kelihatan di depan ada jembatan. Jembatan ini menghubungkan antara Tanjung Selor dan Tanjung Palas. Ini saya tidak tahu lebarnya berapa, mungkin antara 200 atau 100-200 meter lah ya. Jembatannya ini cukup luas, dan sekali lagi saya belum tahu juga kapan dibangun, terus berapa lebarnya. Tapi yang jelas ini menjadi akses ya orang-orang Tanjung Palas untuk ke Tanjung Selor. Nah ini kita berada di bawahnya tepat. Wah ini kelihatannya bajak semua ya. Nah ini kita sudah meninggalkan ya pemukiman di Tanjung Palas. Kalau kita lihat di sepanjang sungai ini, antara kalau kita lihat ya kiri kanannya ini banyak pohon-pohonan. Nah kalau lihat pohonnya ini ya namanya pohon Asturian ya, itu ya
pohonnya itu tuh aja sebenarnya. Di mana-mana seperti ini ya, modelnya sama. Biasanya ada waru ya. Ini banyak nggak tahu saya nih. Tapi ya di mana-mana seperti ini. Jadi kalau kita mau ke hulu, di Kayan, di Sungai Segas, Sungai Kelai, kemudian Mahakam, mungkin kurang lebih. Nah, tapi kalau ada pohon kelapa biasanya di situ ada kebun atau ada permukiman. Ini kita lihat ya. Ini di belakangnya saya itu ada kelihatan ada kars ya. Yang gunung-gunung itu kelihatan kars ya. Nah, kita belum lihat ini. Nah, ini kondisinya airnya tinggi ya. Mungkin di hulu itu ada hujan deras, sehingga kalau kita perhatikan airnya sangat tinggi ini. Mudah-mudahan nanti di hulu enggak ibaratnya aman aja ya, karena kalau di sini tinggi berarti di hulu mungkin airnya deras. Nanti kita coba lihat ya. Kalau kita ini kita perhatikan airnya sangat tinggi ya, tinggi. Ini kita lihat pasangnya. Nah, pasangnya itu nggak tahu apakah pasangnya dari laut atau pasangnya dari banjir yang ada di atas. Kita akan nanti lihat ya, karena kalau misalnya pasang ya lumayan juga lah, akan sedikit terlambat. Nah, ini kita berada di pinggir sungai ya. Ini kita di sungai, dan itu kita perhatikan pohon-pohonnya ya. Pohon-pohonnya ini ya khas pohon di Asturian. Nah, itu kelihatannya ada kars ya, atau bukit-bukit berkapuk. Kelihatannya bukit-bukit berkapuk atau bahasanya itu kars ya. Tapi ini belum kelihatan secara jelas ya, karena lumayan jauh, jadi kita tidak bisa ngecek langsung. Kita coba lihat, ini ada desa ya. Desa, nggak tahu desa apa ini ya, apakah Gunung Seriang atau Penjalin, saya nggak tahu. Jelas ini desa yang pertama ya yang kita bisa lihat. Cuma karena kita di tengah nggak bisa kelihatan desanya, jadi kita belum tahu apa nama desanya. Karena kita terus ya. Nah, sekali lagi kalau di daerah itu ada kelapa, biasanya ada rumah ya, ada pemukiman atau desa ya. Nah, ini jadi kita menyusuri ya. Nah, ini kita perhatikan sebelah kiri ini daun-daunnya itu kan sudah menyentuh air ya, berarti memang sangat pasang ya. Ini kita perhatikan di sebelah kiri ini. Nah, ini kita perhatikan ini kan sangat pasang ya, sangat tinggi ya, kita perhatikan. Jadi memang cara melihat pasang atau tidak itu pada saat itu ya tadi. Nah, kita terus menyusuri, kita perhatikan Sungai Kayan ini sangat lebar ya, padahal kita sudah hampir 1 jam ya perjalanan, ini masih lebar ya, sehingga luas. Memang salah satu keunikan ya di Sungai Kayan ini pada saat di daerah sini ya, kayak hulu ini hampir hulu ya, itu sudah masih besar ya, masih lebar sungai. Tapi kalau kita ke Tarakan atau ke Muara itu ada beberapa titik yang menyempit dan agak dangkal, sehingga tidak bisa dilalui oleh kapal-kapal besar ya, apalagi kalau kapal-kapal barang. Makanya memang tidak banyak kapal yang bisa bersandar di Pelabuhan Kayan ya, karena memang ada beberapa titik yang memang sangat sempit dan dangkal. Nah, ini kita berada di desa ini, kelihatannya desa Antutan ya. Ini desa Antutan yang lumayan ya, yang lumayan besar ya. Ini kalau mau cari durian ya di sini, cuma kelihatannya belum durian ya, belum ada durian. Di seberangnya itu, nah ini desa Antutan lumayan ya. Ini rumah-rumah.
Nah, kita coba perhatikan ya di sepanjang kita perhatikan sepanjang sungai ini. Memang pohon-pohonnya tahan proses durian. Jadi sudah polanya seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi memang itu bisa seperti itu. Nah, ini ada warung diskus. Kelihatan ya sudah sungainya harusnya. Nah, ini ada kampung lagi. Nah, ini saya tidak tahu nama kampung. Jelas ada kampung lagi. Dia begini tinggi ya. Ini tinggi ya. Saya nggak tahu mungkin kelihatannya ini daerah-daerah itu kelihatannya daerah-daerah sini masih ada sinyal kelihatannya ya. Nah, ini sudah masuk ke, nah nggak tahu nih, ini kelihatannya ada perusahaan HPH ya atau sawit, nggak tahu ya, nggak kelihatan. Ini biasanya memang kalau perusahaan itu seperti itu ya. Jadi dia ada pelabuhan kecil, biasanya itu pelabuhan yang membawa mobil biasa ya. Itu mungkin itu saya tidak tahu ini apa. Yang jelas biasanya ada perumahan ya, perusahaan. Nah, itu dari jauh kelihatan Kars ya, kelihatannya Kars ya, dia jauh. Nah, ini di pinggir sungai. Ini kita perhatikan ya, kalau kita dekat mungkin kelihatan ya. Ini karena jauh ya, jadi kurang begitu jelas ya. Ini kelihatan dari jauh itu ada Kars. Ini kelihatan sungainya sudah benar ya. Ini kelihatannya banjir di hulu ya, banjir di hulu sehingga airnya sangat deras. Kita perhatikan airnya laju ya. Jadi kita nih melawan arus nih. Melawan arus, mungkin kalau kita ikut arus mungkin bisa lebih cepat. Nih, kita perhatikan sekali lagi sepanjang kanan kiri ini esturian semua ya. Nah, ini sudah kelihatan Karsnya ya, besar, tinggi. Memang kelihatan kapurnya ya, sudah kelihatan. Mudah-mudahan nanti kita bisa lihat lebih dekat ya. Jadi kita bisa memastikan bahwa itu adalah Kars ya. Jadi memang di daerah sini kelihatan banyak kawasan-kawasan lindung ya. Dan Kars itu kan salah satu kawasan yang memang harusnya dipertahankan, karena kalau kita baca literatur, Kars itu kan sangat banyak manfaatnya ya, khususnya untuk menjaga tata air ya, atau hidrologi ya. Nah, ini kita lihat sekali lagi arusnya sangat deras ya. Nah, iya benar, ini kita lihat Kars ya, Kars, betul Kars ya. Kars ini Kars. Wajar di sini tidak ada pemukiman karena Kars. Nah, ini kita lebih dekat lagi. Nah, itu ini tinggi ya. Wah, ini harus dijaga ya. Walaupun sungai Kayan ini panjang, tapi tetap harus dijaga. Nah, ini kita masuk ke desa lagi ya. Sekali lagi saya tidak tahu nama desanya apa nih. Mudahan nanti kelihatan pelangnya ya. Ini desanya. Nah, tidak tahu nama desanya, desa apa ya. Nah, ini desanya cukup luas ya, cukup panjang tentunya. Nah, kita lihat pinggirnya kurang lebih sama dengan desa-desa yang lain. Nah, ini ini ada perusahaan lagi nih. Nggak tahu nih perusahaan apa ini, apakah sawit atau HPH, kita nggak tahu ya. Nah, ini kita lihat arusnya sudah sangat deras ya, berlawanan arah dengan speed kita ini. Jadi ya cukup lambat ya, agak lambat jadi kita ya.
kita perhatikan apa itu ya, nggak kelihatan dari jauh ya. Ini mungkin perusahaan lagi ya, perusahaan lagi yang ada di sini. Nah, kalau perusahaan itu memang beda ya. Ini kita melewati takbut. Takbut itu biasanya membawa ponton ya, mungkin membawa kayu. Nah, ini kita di desa yang lain ini. Itu ada towernya, berarti desa ya. Nggak tahu 6 desanya. Ini sekali lagi kita lihat airnya sangat deras di sini. Ya cukup lumayan derasnya ini. Nah, ini nggak tahu apa lagi nih. Ini kelihatannya, oh ini kelihatannya sawit ya. Kelihatannya ya, itu di atas itu kelihatannya ada hamparan sawit ya. Tapi sekali lagi kita nggak tahu ya. Nah, itu biasanya, nah itu kan ada peri ya, ada peri. Nah, ini peri. Seperti itu biasanya mereka antar mobil ya ke lokasi mereka. Jadi nggak menggunakan jembatan. Nah, ini desa yang lain. Nah, ini desa ya. Saya nggak tahu desanya apa namanya. Jelas ini desa ya. Lumayan luas desanya. Ya, nggak tahu aksesnya gimana. Ini sama juga, masih desa tadi tuh kelihatannya ya, banyak pohon pisang kelihatannya ini. Ya, itu pisangnya banyak ya, kelapa. Ya, ini masyarakat ya. Jadi ini lumayan tidak terlalu deras ya sungainya, karena mungkin sungainya lebar ya, jadi tidak terlalu kelihatan arusnya. Nanti kalau di hulu mungkin kita akan berhadapan sama arus yang deras. Nah, ini apa ini desanya, nggak kelihatan. Ini desa apa ini? Aduh, desa, aduh, nggak kelihatan ya. Desa kelihatan ya. Nah ini desanya yang cukup panjang ya. Ini kalau kita naik sebenarnya bagus ya untuk melihat kondisi di desanya. Tapi bagus ya, di desa sini memang tidak ada orang buang air besar di sungai ya. Jadi memang masyarakat sudah memiliki WC masing-masing di rumah. Jadi sehat lah ya, mudah-mudahan. Ini kita lihat arusnya ya sangat deras ya, dan agak berlumpur ya, kita melihat ya. Jadi tidak jernih karena mungkin karena banjir sehingga tidak jernih ya. Beda kalau tadi di musim kemarau atau tidak hujan, biasanya sih jernih. Ini tadi karena hujan ya. Nah, ini ada lagi desa. Nah, desanya desa apa ini saya nggak tahu. Ini desa juga kelihatan ya, kalau desa itu ya. Itu kita lihat desanya ada pohon bambu ya, bambu. Ini desanya cukup panjang kelihatannya nih. Mudah nanti kita bisa lihat pelangnya ya, atau gapura desa ya. Nih, oh itu kelihatan cuma jarak jauh. Kelihatan airnya sangat deras ya, dan ini sangat keruh ya. Jadi memang betul-betul kelihatan bahwa terjadi hujan di hulu. Kita perhatikan pohon-pohonnya ya, ciri khas dari Asturian ya. Itu kelihatannya ada rumah ya. Wah, ini juga ada rumah itu, cuma mungkin itu saya nggak tahu apa ya. Nah, perjalanan kita terus, nggak kelihatan ya dari jauh, tetapi ya seperti biasa. Nah, itu juga ada pemukiman
kelihatannya ini adalah desa, cuma desa apa kita belum kelihatan ya, karena sekali lagi kita tahunya kan kalau ada gapura atau pelang. Nah ini kebetulan saya baru sekali ini ya berkunjung ke Hulu Kayan sehingga tidak tahu. Nah ini sudah mendekati kampung atau desa apa ya, ini desanya sudah cukup besar ini. Nah terlewati malah tadi itu ya, itu juga ada beberapa rumah kecil, tetap di belakangnya ada cars. Jadi saya juga masih belum punya data apakah memang di daerah ini kawasan lindung atau hutan lindung. Saya belum tahu ya, belum membaca rencana tata ruang wilayah di Kalimantan Utara. Biasanya sih kalau ada cars itu biasanya itu kawasan lindung. Apakah nanti di APL atau di KBK, yang jelas itu termasuk kawasan-kawasan yang memiliki HCV, namanya HCV itu High Conservation Value. Nah, kalau di hutan berarti tambah forest ya, memang sangat tinggi. Dan memang kalau kita melihat fungsi dari kars itu sangat banyak ya, banyak di literatur yang bisa. Coba kita mendekat ya, mendekat. Itu di depan ada apa ya? Itu di depan ada apa yang nggak kelihatan? Ini ada, oh ini sudah masuk kampung lah, desa lagi nih. Oh ya, kita stop ke sini ke ibu kota kecamatan, Longpeso ya. Nah kita kelihatannya di sini mungkin ya, mungkin karena rombongan bupati menggunakan speed yang besar, kemungkinan rombongan beliau itu harus ganti speed yang lebih kecil atau menggunakan longboat. Karena kalau menggunakan speed yang besar kelihatannya tidak akan mungkin mampu ya, karena katanya daerah sana daerahnya banyak berbatu ya. Ini kita coba, kita jalan lagi ya, coba di Ke sempit Ciloka sampai ke atas hitam. Kita sudah ada di sini jam 12 dari Tanjung Surat. Tadi sekitar jam 9, 3 jaman tadi kita hasilnya. Yang hitam itu udah ada uangnya dong. Nah itu kita lagi Yang hitam. halo. Aku duluan ya, karena bagi uang BLT ya. Kita langsung ke desa Cekapcung, desa Rompelban, karena tujuan membawa uang. Wih, mantap. Kita bersama dengan kaul keuangan, nanti yang bawa BLT dia dengan tujuan ke kampung untuk mempersiapkan rencananya. Mungkin di kampung sudah ada persiapan ya. Ini kita lewati Longpelban cukup ramai ya. Kita tidak tahu berapa jumlah penduduk yang nanti kita akan nanya ya ke aparatur kampungnya di lain kesempatan. Yang jelas kampungnya cukup ramai ya. Nah ini kita melewati dan sampai ya dan lancar karena kita akan ke kampung yang paling ujung ini. Nah ini mudah-mudahan ini sudah kampungnya, kita belum lihat ini. Oh, kita perhatikan ya, sungainya ini masih sangat deras ya. Aduh, harusnya kita perhatikan. Dan tadi Bupati akan menggunakan kapal yang atau
longboot kelihatannya kalau kita lihat pakai longboot. Nah, ini di belakang sana gunungnya tinggi-tinggi tuh kelihatan kalau arusnya deras dan ada banjir ya di atasnya. Banjir itu maksudnya bukan banjir ya. Banjir itu maksudnya hujan deras di hulu sehingga airnya meluap ke sungai sehingga sungainya menjadi laju. Nah ini kita perhatikan, wah ini sangat deras. Nah di daerah sini sebenarnya akan dibangun PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air. Saya kurang tahu berapa megawatt yang akan dihasilkan, yang jelas ratusan ya, ratusan atau ribuan saya kurang tahu, yang jelas sangat besar karena informasinya ini akan menyuplai listrik ya ke IKN, berarti kan sangat besar ya. Cuma prosesnya sampai hari ini saya belum tahu apakah sudah proses NS, apakah AMDAL atau apapun, kita belum tahu karena besar. Yang jelas kan mungkin juga besar ya. Nah ini kita lihat sudah ada jeram-jeram yang akan kita hadapi nih. Ini akan kita hadapi ini. Waduh, jeramnya ngerinya. Nih kita lihat, woi, udah lumayan nih. Syukur aja kita benarnya banjir ya. Jadi memang kalau kita berada di hulu, sebenarnya kalau hujan deras itu ada untung dan ruginya. Untungnya kita tidak akan mendapati jeram-jeram yang berbatu. Jadi batunya itu di bawah ya, batunya di bawah sehingga kita relatif tidak akan kandas ya. Sedangkan jeleknya harusnya sangat deras kita, sehingga kita harus menantang atau melawan arus. Nah karena kita melawan arus maka laju kendaraan kita, laju kita ya pasti berkurang. Itu sih kelemahannya, tapi kelebihannya tadi bagus ya, jadi kita juga insya Allah nggak ada masalah. Ini kita perhatikan daerahnya, sungainya sangat deras nih. Kita lihat ini air sungainya sangat deras ya. Jadi memang ya begitulah kondisi laut sungai-sungai di Kalimantan ya. Nah, ini kita berada di Kalimantan Utara ya, jadi memang seperti itu dan alhamdulillah disyukuri aja. Ini sudah mendekati kampung ya, saya nggak tahu di kampung apa ini, apakah ada masih kampungnya atau belum, nggak tahu nih. Nah ini kita sudah ada di sini. Kita di mana nih ya? Nanti kita coba lihat. Nah ini kita lanjutkan lagi perjalanan. Wah ini jalanannya, sungainya sudah makin makin seru ini kita perhatikan. Woi ini jeramnya kita perhatikan. Wih, jeramnya kita lihat, airnya, wih ngeri kan? Harus ada yang bernyali ini. Nah kita kan pakai pelampung ya, pakai pelampung ya. Jadi kita alhamdulillah sip, mudah-mudahan aman ya. Tapi memang kalau di sungai itu memang sebagian memang ada jeram, tapi sebagian ya seperti ini tenang ya, tenang. Memang ada sebagian yang banyak jeram, yang arusnya bergolak ya. Tapi di satu sisi ada juga di kawasan-kawasan yang kalau dia lebar lautnya sungainya, itu sebenarnya aman aja. Ini seperti ini kita perhatikan. Sungainya, nah ini kalau ini kan ada jeram, tapi seru, nggak ada masalah. Nah, stop. Nah ini masih daerah Pelpan ya? Enggak, kalau di rumah. Hah? Oh di kondisi kita. Oh di Pelpan. Dia itu sekdes. Hah? Sekdes. Oh, berarti di Pelpan? Iya. Sekdes, pokoknya makanya tadi nanya masalah desa.
Hah? Lumayan kalau salah jalan kita. Mas putranya berapa? Belum nikah atau belum ya? Belum nikah. Ah, gitu. Ini harus tahu serahnya ya. Itu kalau jadi aparat itu tes kan Mas? Atau itu? Ya, tes ya. Oh, tesnya yang lakukan Pemda atau desa? Pemda ya. Itu sulit juga ya. Tapi kok sudah biasa ya anak ya, sudah tahu lah ya.